Berikut adalah penjabaran dari tugas 1A, di mana tugas 1A adalah program untuk membaca data matriks dari CSV file, lalu kemudian mampu memprintkan menjadi persamaan dengan beberapa kriteria. Salah satu contohnya adalah jika koefisien dari variabel koefisiennya dari matriks tersebut adalah 1, maka tidak ditulis 1A tapi hanya ditulis A saja. Seperti itu, seperti penjabaran dari penulisan equation pada umumnya. Yang kedua adalah dapat melakukan eliminasi sehingga didapatkan solusinya. Oke, pertama kita akan menjelaskan bagaimana mengakses atau interface dari fungsi ini. Fungsi tugas 1A ini memiliki beberapa fungsi argumen. Yang pertama adalah memasukkan nilai, dapat memberikan argumen help untuk bisa memberikan apa saja fitur-fitur atau argumen yang bisa dilakukan pada program ini. Seperti contoh ini, tugas 1A help. Maka dia akan memberikan fungsinya seperti harus memasukkan file locations dan dapat melakukan debug. Debug ini pada dasarnya hanyalah penjabaran lebih detail lagi saat melakukan eliminasi. Oke, kita kemudian masuk ke dalam bagaimana file program ini membaca matriks yang ada di data tugas 1A CSV. Oke, pada saat file ini kita memasukkan argumen minf seperti ini, maka akan ada flag yang bernama open file yang di setup menjadi true, sehingga ini adalah suatu kewajiban program ini harus berjalan dengan memasukkan argumen minf, lalu argumen counter setelahnya adalah ekspektasi dari file string yang merupakan alamat dari file data tugas 1A CSV. Oke, jika open file itu masih false, karena di sini ada negasi ya, masih false, open file sama dengan false, berarti ini akan true, sehingga please insert file name location and return -1, artinya program berhenti di sini. Jika tidak, jika open file itu bernilai true, maka berarti ada file string yang dimasukkan, lalu dibuka filenya. Jika file itu berhasil di open, maka tidak berhasil dibuka, ada negasi ini, maka akan memberikan peringatan gagal membuka file dan program berhenti di sini. Lalu jika berhasil, melanjutkan program selanjutnya adalah matriks A membaca dideklarasi sebuah matriks A yang memiliki type def matriks A yang sebenarnya merupakan adalah vector double array. Vector double array di sini. Jadi vektor 2 dimensi. Tapi disederhanakan menjadi definisi baru menjadi matriks. Oke, dia setelah didefinisikan menjadi matriks A tanpa dimensi, lalu dia membaca read matriks A. Nah, lalu membaca read matriks A, dia membaca file itu per baris, dan ketika dia membaca baris itu empty atau baris itu ya intinya baris itu empty,
maka dilakukan break atau berhenti sampai sini. Lalu jika tidak, maka while ini break ya, membaca while ini berarti pembacaannya berhenti. Jika tidak, dia akan melanjutkan membaca file itu satu persatu dari baris pertama sampai baris terakhir. Jika value tidak empty, maka dia memasukkan value tadi ya. Value itu berarti membaca satu baris. Dia akan berhenti ketika membaca koma, ini koma, lalu memasukkan ini juga koma sebagai delimiter, memasukkan value ini, memasukkan string tadi menjadi value itu menjadi value string, lalu di-convert menjadi double std, ada fungsi std di sini, lalu dimasukin ke dalam vektor row. Di sini ada vektor baris ya, row. Dimasukkan secara dimasukkan di push ke dalam row, lalu akhirnya di sini semuanya dimasukkan kembali ke dalam matriks 2 array ya di sini. Jadi dia baca baris, lalu ketika dia mendapatkan koma, masukkan itu ke dalam array vektor row. Kalau misalnya baris itu udah selesai, row itu dimasukkan ke dalam vektor 2 array. Berarti katakanlah baris pertama, setelah itu dia menyelesaikan row baris kedua, baris ketiga, sampai akhirnya tidak ada ya lagi sehingga stop ya. Sehingga itulah bagaimana dia membaca matriks. Oke. Setelah itu dia baca matriks, lalu di print matriksnya. Di print matriksnya sebenarnya langkah pembacaan array biasa ya, double array. Di sini dia baca dari per baris, dari baca per baris lalu diakses per kolom. Jadi ini i baris, ini kolom. Jadi pertama dari 0 terus 01, 02, 03, terus selanjutnya sudah habis baru masuk ke 10, 11, 12, 13 dan seterusnya. Jadi dari baris dulu langsung kolom. Di sini juga setelah dia melakukan print equation, lanjut lagi dari loop tadi ya, main. Lalu file itu di close, berarti sudah selesai. Lalu kemudian dilakukan pendataan berapa sih ukuran dari matriks itu ya. Jadi dimasukkan ke dalam suatu value variable n. Jadi kalau misalnya size ini berarti dia membaca baris. Kalau misalnya di sini adalah suatu matriks 3x4, maka n ini ketika dia membaca baris berarti n sama dengan 3. Oke, kemudian di sini akan dilakukan perintah pembacaan equation ya. Penulisan equation sendiri ini saya bisa jelaskan di PDF ini. Jadi katakanlah suatu matriks ini yang ada di data tugas 1A CSV, ada persamaan 2A, B, C sampai dengan 12 sampai 3A min B plus C sama dengan 11. Oke, ini fungsi print equation itu hanya dilakukan per baris, berarti inputannya adalah argumen row baris, vektor baris. Nah, di dalam print equation sendiri itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama pada saat indeks sama dengan 0. Yang kedua adalah indeks lebih dari 0 dan kurang dari n ya. Ini dalam hal ini 3. Kurang dari kolom terakhir. Jadi dalam hal ini jika matriks 3x4 berarti 1A, 2B, 3C, 2B dan 3C ini masuk ke dalam part 2.
bagian tiganya itu ada di nilai setelah sama dengan ya, setelah sama dengan. Berikut adalah equationnya. Jadi ketika J sama dengan 0, ketika J sama dengan 0, jadi kalau misalnya dia mendeteksi nilai dari koefisiennya ini, koefisien ini ya, koefisien pertama ini J sama dengan 0 sebenarnya di sini, koefisien ini kurang dari 0, maka di depannya akan dimunculkan tanda minus. Jika lalu jika equationnya itu sama dengan plus 1, jadi ini adalah perhitungan absolut ya. Ketika nilai absolut dia maka tidak ditampilkan. Jadi misalnya nilainya minus A itu tidak ditampilkan sebagai minus 1A, tapi hanya minus A. Misalnya koefisiennya adalah minus 1, di J sama dengan 0, berarti variabel A. Yang ditampilkan adalah hanya minus A saja. Tapi ketika dia plus, dia tidak masuk ke kategori ini ya. Jadi ketika plus, dia tidak dituliskan menjadi plus A, tapi hanya dituliskan sebagai A saja. Jika if else sama dengan 1. Nah, jika koefisiennya itu bukan 1, tapi misalnya katakanlah 2, jadi dituliskan sama dengan minus 2A atau plus 2A. Atau 2A tanpa plus ya. Karena di depan ini tidak ada sign plus, yang ada hanya sign minus. Oke, di antara 0 dan N itu adalah titik terakhir ya. Di N ini ya, di N titik terakhir. Sebentar, seharusnya ya, di N itu adalah J yang paling terakhir dalam hal ini 3. Jadi ketika dia memang diantaranya bukan sampai sama dengan, maka dia akan ada sign negatif dan plus. Lalu kemudian jika nilai koefisiennya absolut sama dengan 1, maka tidak ditulis. Berarti ini maksudnya variabel untuk B, C, untuk B dan C ya. Kalau misalnya 3 variabel B dan C. Lalu jika absolut bukan 1, maka ditulis koefisiennya. Lalu diberikan variabel. Jadi kalau misalnya yang pertama itu pasti A, variabel A. Jika kedua itu adalah B, C dan seterusnya. Jadi di sini adalah ASCII number untuk variabel A, untuk karakter A. Tetapi karena ditambah J dan J itu bernilai 1, 2, 3 dan seterusnya, maka akan melakukan print ASCII setelah A, berarti B, C, D dan seterusnya. Dan jika terakhir J sama dengan N, berarti di bagian akhir ya. Di bagian akhir jika dia di bawah jadi jika di sini bernilai di bawah 0, maka akan diberikan sign minus. Lalu jika tidak ya apa adanya, tidak diberikan apapun. Lalu jadi sebenarnya tidak ada sign sama sekali di sini ya untuk di belakang. Lalu di print untuk koefisien dengan absolut dan tanpa variabel, karena ini yang merupakan hasil terakhir. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana melakukan eliminasi. Untuk ada baiknya kita melihat ilustrasi yang sudah saya buat di PDF ini. Berikut adalah suatu matriks, suatu persamaan. Ada 3 persamaan di sini yang terdiri dari masing-masing ada 3 variabel A, B dan C.
lalu kita mencari solusi CBA dengan melakukan metode eliminasi. Yang pertama adalah kita samakan antara maksudnya kita mencoba melakukan eliminasi variabel A di persamaan 1 dan persamaan 2. Lalu kita bandingkan dua yang paling depan ya. Untuk A ini yang akan rencana kita eliminasi. Faktor koefisiennya adalah 2 karena 2A dibagi A sama dengan 2. Lalu 2 ini kita kalikan ke setiap koefisien yang ada di persamaan kedua atau persamaan indeks 1 ya. Yang atas persamaan indeks 0. Persamaan kedua kita kalikan sehingga di bawah 2A plus 4B minus 2C sama dengan 6 ya, sama dengan 6. Lalu kita melakukan eliminasi sehingga dapatkan persamaan baru 3B minus 3B plus 3C sama dengan 6. Ini kita simpan tidak ke dalam kita tidak akan deklarasi suatu vektor baris baru, tapi kita simpan ke dalam vektor yang lama ya, vektor persamaan yang lama, sehingga komposisinya menjadi seperti ini. Dari awalnya seperti ini, kemudian menjadi seperti ini. Oke, selanjutnya adalah kita melakukan eliminasi yang A juga untuk variabel A, tapi untuk antara variabel antara persamaan 1 dan persamaan 3 atau persamaan dengan indeks baris 2 dan persamaan indeks baris 0. Sama seperti sebelumnya, kita lakukan perbandingan agar mendapatkan faktornya. Ya, pertama dengan cara membagi 2A per 3A sama dengan 0,67 atau 2/3. Lalu 2/3 ini kita kalikan untuk setiap koefisien yang ada di persamaan ketiga atau persamaan indeks 2. Didapatkan seperti ini, 2A minus 2/3B plus 2/3C sama dengan 22/3. Lalu dilakukan eliminasi, didapatkan persamaan baru 5 plus 5B plus 1/3C sama dengan 14/3. Lalu ini pun akan menggantikan variabel akan menentukan persamaan ke 3 atau persamaan indeks 2. Jadi dari awalnya seperti ini, sekarang yang terakhir menjadi persamaannya seperti ini susunannya. Lalu kemudian kita akan mengeliminasi variabel B pada persamaan 2 dan 3 atau pada persamaan indeks 1 dan persamaan indeks 2 yang saya tandai kuning ini. Sama seperti sebelumnya, didapatkan faktor perbandingan antara kedua persamaan tersebut. Untuk koefisien pada variabelnya adalah minus 1,8. Didapatkan minus 1,8 dikalikan setiap koefisien pada persamaan 3. Didapatkan seperti ini, lalu dilakukan eliminasi sehingga persamaan barunya seperti ini. Lalu ini yang akan dimasukkan menjadi persamaan ketiga yang baru, sehingga persamaannya dari ini sekarang komposisinya seperti ini. Nah, tujuannya adalah mendapatkan 0 piramida ya, 0 di sini, sehingga persamaan terakhir hanya tinggal C-nya saja, sehingga ini sangat mudah untuk didapatkan solusinya. Jadi untuk solusinya adalah metode substitusi. Lalu yang pertama adalah 3,6C sama dengan 14,4 seperti ini.
Ini tentu saja sangat mudah, di mana C sama dengan 14,4 dibagi 3,6 sama dengan 4. Lalu selanjutnya kita masuk ke persamaan di atasnya, di mana minus 3B plus 3C sama dengan 6. Lalu kita masukkan substitusi, di mana C sudah diketahui sama dengan 4. Kita masukkan, jadi di sini adalah minus 3B sama dengan 6 dikurang 3 dikali 4. Jadi 3C dipindahin ke kanan jadi minus. Lalu didapatkan B-nya sama dengan 2. Hal itu juga terjadi pada persamaan di atasnya. Di persamaan di atasnya kita substitusi C dan B. Jadi yang pertama kita hanya substitusi C di sini. Lalu kita mendapatkan solusi dari C di sini. Lalu C itu dimasukkan sebagai disubstitusi di atasnya, lalu kita mendapatkan solusi B. Lalu kita untuk selanjutnya kita substitusi dari solusi C dan B sehingga didapatkan solusi dari 2A. Didapatkan C, B, A adalah 4, 2, dan 3. Ya, berikut adalah penjelasan bagaimana melakukan program eliminasi, di mana sebenarnya di sini adalah ada dua bagian. Pertama, eliminasi itu sendiri, maksudnya proses eliminasi, atau sebenarnya di sini saya simplifikasi dengan update pada baris yang akan dieliminasi. Lalu kemudian back substitusi ya untuk mencari solusinya. Jadi eliminasi ini sendiri sebenarnya, proses eliminasi ini sendiri sebenarnya adalah proses bagaimana mendapatkan matriks yang dari seperti ini lalu menjadi matriks seperti ini, dimana susunannya ada 0 piramida ya, 0 upper matriks ya, upper matriks. Oke, jadi yang pertama adalah dilakukan perbandingan antara baris baris dengan indeks 0 lalu baris dengan indeks 1, lalu dilakukan perbandingan atau eliminasi antara baris dengan indeks 0 dan baris indeks kedua. Jadi 0 dan 1, 0 dan 2 itu bertujuan untuk menghilangkan koefisien pada indeks pertama atau variabel A ya, di sini namanya A. Lalu kemudian setelah itu 1 dan 2. Nah, ini untuk menghilangkan koefisien B pada baris dengan indeks 2 gitu. Jadi sebenarnya pada prinsipnya seperti ini. Susunan 0 plus 1, 0 plus 2, 1 plus 2. Jadi kalau dibaca adalah menghilangkan koefisien variabel indeks 0 pada baris dengan indeks 1. Lalu selanjutnya dia berjalan dengan menghilangkan koefisien variabel indeks 0 pada baris indeks kedua. Lalu kemudian ini menghilangkan koefisien variabel indeks pertama pada yang dilakukan pada baris dengan indeks kedua, seperti itu. Lalu singkatnya adalah dilakukan perbandingan untuk mendapatkan faktor antara di sini yang pertama pasti variabel A ya, variabel A 0 plus 1 berarti variabel A dan variabel A pada baris ke 0 dan baris ke 1. Lalu dapatkan faktornya. Faktor tersebut dilakukan untuk update value. Di sini sebenarnya adalah metode secara langsung ya untuk update value tanpa harus mengali dulu semua koefisien pada
baris yang akan dieliminasi. Dalam hal ini yang pertama adalah baris ke indeks 1 dengan sebuah faktor, lalu habis setelah itu dilakukan eliminasi, tapi ini dilakukan secara langsung ya, karena dia update-nya per elemen. Jadi di sini pasti diupdate untuk yang pertama, yang pasti dilakukan adalah pertama dilakukan update di sini ya, di sisi baris ke 1 variable index 0 ya. Jadi kalau di sini sebenarnya caranya adalah 2A di sini ya, kita lihat di sini ya. Ini berarti untuk update di sini, update ini dengan cara 2 dapat dari 2A ini dikurang dalam kurung 2 dikali koefisiennya ini ya, berarti 1 ya. Dia langsung sama dengan 0. Begitu juga dengan yang selanjutnya, di mana 1 dikurang 2 kali 2 sama dengan minus 3, dan selanjutnya seterusnya. Jadi ini adalah fungsi update secara langsung per elemen. Kemudian di print ini kalau kita munculkan debugnya, kita munculkan final matriksnya. Final matriksnya harapannya akan menjadi seperti ini, lalu di print equationnya akan menjadi seperti ini ya, seperti ini, nanti kita jelaskan. Lalu kemudian back substitusi ini sebenarnya adalah langkah seperti ini ya. Jadi yang pertama dia membaca, jadi gini, yang ini pasti tidak mengalami back substitusi. Rest ini adalah nilai yang terakhir ya, nilai yang terakhir, yaitu kalau di sini pasti variabel C. Lalu karena dia lalu langsung dilakukan pembagian. Jika selanjutnya adalah variabel untuk baris yang di atasnya. Jadi misalnya dia lakukan operasi dari bawah ke atas ya, dari bawah baru ke atas. Jadi yang di atasnya adalah di sini sebenarnya adalah result E. Ini pasti nilainya pasti sementara, karena ini adalah hasil. Oh ya, jadi contohnya seperti ini. Jadi result E ini baru sampai 6. Kalau untuk ini ya, baris kedua adalah 6 dikurang 3 kali 4. Tapi yang di sini masih minus 3B. Kemudian proses pembagian ini itu pembagian minus 3B sama dengan 6 lalu menjadi B sama dengan minus 6 dibagi minus 3 itu dilakukan di sini. Nah, sehingga dapatkan result I ya, untuk 0, 1, dan 2. Oke, ini adalah hasilnya ketika dia help. Lalu kita data tugas 1A CV kita lakukan tidak tanpa debug. Tanpa debug di sini matriks A equation begini, lalu resultnya seperti ini. Tapi kalau misalnya kita akan melakukan debug minus D, diberikan secara detail ya. Jadi matriks A ini, equationnya ini, lalu dia lakukan perbandingan faktor antara 0 dan 1, 0 dan 2, lalu 1 dan 2. Ini nilai faktornya masing-masing. Lalu ini update row-nya. Sehingga faktor final matriksnya seperti ini ya. Ada upper matrix seperti ini. Lalu final equation-nya jadi seperti ini. Lalu hasilnya resultnya adalah A sama dengan 3, B sama dengan 2, C sama dengan 4. Oke, terima kasih.